Haleluya. Selamat pagi saudaraku, selamat kembali kita berbakti dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan tubuh roh jiwa kita, hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Biarlah syukur kita tujukan hanya kepada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena pujian ini dengan segenap hati kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah
Tuhan untuk Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Dan pujilah Engkau Tuhan, dan pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin, haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami mau berjalan hanya dengan-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa buat kami. Dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau sudah berikan kami waktu yang indah, kesempatan yang indah untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau nyatakan kepada seluruh jemaat-Mu, baik di tempat ini ataupun yang di rumah. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom.
Haleluya. Apa kabarnya? Haleluya. Apa kabarnya? Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saat ini baik kita di tempat ini ataupun kita yang di rumah, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Cintamu, kasih cinta.
baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang tak pernah terlambat. Dia tak pernah mengingkari janjinya. Dia Tuhan yang selalu tepat waktu. Oleh sebab itu, biarlah kita mempercaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang baik. Yesus. Ya Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Amin, haleluya. Dia Tuhan yang tepat waktu. Dia Tuhan yang tak pernah mengingkari janjinya. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Dan tak pernah terlalu cepat.
bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang
Ibu Eni berdoa untuk sebentar firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, salah kami yang di surga, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Dan mengucap syukur Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Ya, Sehingga Tuhan. pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mempedulikan kehidupan kami Bapa. Engkau beri kesehatan buat kami Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama memuji yang besarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Jika bentar kami dapat firman Haleluya Yesus. yang Tuhan, dan kami boleh membuat dan ada yang akan menaburkan biarlah Yesus kuasa-Mu dari surga, penyertaan-Mu, pimpinanmu Tuhan Yesus ada meliputi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari lidah hamba-Mu semata-mata menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar, belajar, membaca tentang kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya buat kita orang-orang yang percaya untuk terus belajar mengerti lebih dalam tentang hati Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan akan saya ambil di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Nah, kita tidak akan membaca dahulu secara keseluruhan, tetapi saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk melihat bagian per bagian. Di dalam hal ini paling tidak saya membagi dalam 7 hal. Di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Perikop ini memiliki judul pengajaran khusus bagi murid-murid. Nah tentu dalam judul ini pun atau dalam topik ini pun, dalam perikop ini adalah kabar yang bisa membuat kita sungguh berbangga. Oleh karena kita semua yang hari ini bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, maka kita adalah bagi Tuhan, kita ini dianggap murid-murid Tuhan dan memang kita adalah murid-murid Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perlakuan secara khusus yang akan Tuhan tunjukkan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah mari kita lihat bagian per bagian di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita pertama-tama akan membaca dulu di dalam ayat yang pertama. Dan ini merupakan bagian yang pertama yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya bacakan, sementara itu beribu-ribu orang, saya ulangi, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah inilah bagian yang pertama
yang akan kita uraikan di dalam pelajaran hari ini untuk kita mengerti hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama ini adalah peringatan sekaligus pengajaran Tuhan yang ditujukan secara khusus buat murid-murid Tuhan. Dan memang di dalam ayat itu dikatakan bahwa ketika itu beribu-ribu orang berbondong-bondong mengerumuni Tuhan Yesus. Kalau pada saat itu tentu Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia dan dia sedang menjalankan misinya untuk mengajar kepada banyak orang tentang kerajaan Allah. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu senantiasa di dalam pekerjaan dia, di dalam karya dia, ada banyak orang-orang yang sangat suka, yang sangat rindu, yang mereka bahkan dengan berbondong-bondong ingin melihat bagaimana atau apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di situ ternyata di dalam ayat pertama kita melihat bahwa di situ dikatakan di dalam ayat yang pertama bagian yang setelah tanda titik, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Jadi inilah yang dilakukan Tuhan. Di tengah-tengah ribuan orang yang berdesak-desakan, Yesus mulai mengajar. Tetapi di situ dikatakan bahwa Yesus itu mulai mengajar kepada murid-muridnya. Ditujukan secara khusus kepada murid-muridnya. Nah, inilah luar biasa daripada perlakuan Tuhan untuk murid-muridnya. Dan tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua, kita adalah bagian orang-orang yang sudah percaya Tuhan, maka kita pasti juga akan memiliki perlakuan yang istimewa dari Tuhan kita, di mana kita akan memiliki saat-saat di mana Tuhan itu memberikan didikannya, memberikan nasihatnya secara khusus buat setiap kita. Dan nasihat yang pertama yang Tuhan mau sampaikan adalah tentang kemunafikan. Nah, tentu secara bahasa kata munafik ini banyak orang yang paling tidak secara umum sudah tahu arti, makna atau perilaku munafik itu yang seperti apa. Nah, tentu semua orang juga tidak ingin bahwa hidupnya itu dihinggapi oleh kemunafikan. Nah, kemunafikan yang di dalam Injil Lukas ini dikatakan, itu juga banyak kali diungkapkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengajar kepada murid-muridnya. Dan banyak kali juga Tuhan mengambil contoh orang-orang yang berperilaku munafik. Nah, orang-orang yang berperilaku munafik kebanyakan Tuhan menunjuk kepada orang-orang yang dalam golongan orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya. Nah, dalam hal ini orang-orang Farisi, mungkin orang Saduki juga, ahli-ahli agama. Tuhan sering memberikan peringatan kepada golongan-golongan orang-orang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemunafikan memang merupakan satu hal yang seharusnya kita jauhi. Bahkan harus kita buang jauh-jauh dalam hidup kita. Nah, awal mula kejatuhan manusia itu tentu juga adalah karena ada kemunafikan yang luar biasa daripada si iblis ular tua yang datang kepada Hawa. Ya, iblis yang menyamar atau yang merasuk di dalam tubuh ular itu, iblis menawarkan sesuatu yang seolah-olah menguntungkan, menawarkan kata-kata yang indah, bahkan memakai ayat-ayat firman Tuhan. Dan ini menarik buat Hawa. Tetapi kita tahu bahwa munafik itu kalau di dalam kamus tentu ada makna atau arti munafik. Tetapi secara umum pasti kita juga dapat menyimpulkan bahwa kemunafikan atau munafik itu adalah apa yang tampak di luar tidak sama dengan apa yang di dalam. Atau apa yang kita perkatakan
tidak sama dengan hati kita, keberadaan hati kita. Nah demikian juga si iblis ketika dia sedang memberikan kata-kata atau janji-janji yang manis kepada Hawa. Tetapi tujuan atau motivasi daripada si iblis tentu supaya manusia itu akhirnya jauh daripada Allah. Dan ini adalah hasil dari kemunafikan si ular tua, si iblis itu, sehingga manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan ini diulang di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, diperingatkan kembali. Bahkan peringatan tentang munafik ini ditujukan khususnya buat murid-murid Tuhan. Ditujukan secara khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan kepada orang luar. Tetapi di situ dikatakan di tengah-tengah, bahkan di dalam ribuan orang yang sedang berdesak-desakan itu, Yesus mengajar secara khusus kepada para murid-muridnya terlebih dahulu. Nah tentang kemunafikan ini, tentu kalau hal ini diajarkan Tuhan, maka ini harus memiliki sesuatu nilai yang seharusnya kita pahami, yang seharusnya kita perhatikan. Karena di situ tentu ada sebab dan akibat yang muncul daripada kemunafikan. Nah kita akan lanjutkan untuk kita lebih mengerti bagian-bagian yang terdalam daripada kemunafikan. Ayat yang kedua dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah ayat kedua tentu ini masih berkaitan tentang kemunafikan. Tadi saya katakan bahwa kemunafikan itu bisa nampak dalam perkataan dan juga akan nampak dalam perbuatan. Orang yang munafik tentu perkataannya seolah-olah mengandung sesuatu yang baik. Perkataannya bisa perkataan yang memberkati. Perkataannya bisa perkataan yang baik-baik. Bukan perkataan yang menyakiti mungkin. Tetapi di dalam perkataan itu sesungguhnya ada niatan yang lain. Dan niatan itu adalah niatan yang jahat. Jadi ini berbeda dengan apa yang diungkapkan, apa yang diperkatakan. Nah kemunafikan akan terus berlanjut kepada suatu tindakan atau perbuatan. Nah Tuhan Yesus juga seringkali mengecam kepada beberapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, ketika mereka menghadap Tuhan untuk mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan, bukan dengan maksud supaya Tuhan mengajari apa sesuatu yang mereka tidak tahu, kebenaran apa yang Tuhan miliki yang diajarkan. Tetapi mereka sesungguhnya ingin menjebak supaya Tuhan itu akhirnya didapati kesalahannya di dalam perkataannya. Jadi orang munafik punya kecenderungan untuk menilai seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa malangnya buat setiap kita, anak-anak Tuhan, kalau kita masih terus ada atau masih terus hidup di dalam kemunafikan, sementara kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, sementara kita mengaku kita terus beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemunafikan sesungguhnya memang adalah bisa menjadi bagian di mana orang berupaya untuk bisa membuat dirinya merasa nyaman. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, bahkan ketika para rasul, ketika mereka akhirnya terbabit ikut berlaku munafik. Karena pada saat itu ketika awal mula orang-orang memberitakan Injil, di situ di tengah-tengah orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda, baik dari orang Israel sendiri atau dari orang bangsa Yunani, orang Roma. Jadi kadang-kadang orang percaya itu sendiri ketika mereka melihat atau ketika mereka bergaul dengan orang
percaya yang mungkin punya tradisi yang berbeda, mereka kadang-kadang juga berlaku munafik demi mempertahankan posisinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemunafikan itu tidak akan berhenti hanya sampai, maksud saya akibat daripada kemunafikan itu tidak akan berhenti sampai ketika kita meninggal dunia. Tetapi akan ada tuntutan, akan ada pertanggungjawaban. Sehingga di dalam ayat yang kedua dikatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, untuk ini saya tidak akan berbicara terlalu ekstrim tentang kemunafikan sampai kepada kematian kita. Tetapi itu pasti juga akan terjadi, karena setiap kita pasti akan mengalami kematian. Nah, saya mungkin akan sedikit mencomot ya, ada istilah becik ketitik olo ketoro. Nah, jadi perbuatan kejahatan manusia yang disembunyikan, yang dibungkus dengan kemunafikan, ada saatnya itu akan terungkap. Ada saatnya itu orang akan menjadi tahu. Dan orang yang munafik itu akhirnya ketahuan bahwa mereka sedang berbuat hal yang jahat. Tetapi memang tidak semua kemunafikan dapat diketahui, walau orang itu sampai meninggal sekalipun. Tetapi poinnya tidak seperti itu. Apakah kalau pada akhirnya sampai kita meninggal dunia, orang tidak tahu bahwa kita adalah orang munafik, lalu kita akan bebas daripada segala tuntutan perbuatan kemunafikan kita? Tentu tidak. Karena Tuhan berkata bahwa tidak ada suatu pun yang tidak akan dibuka pada saatnya. Dan ini pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saatnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemunafikan diajarkan di dalam hal ini karena ada sesuatu yang ini akan menjadi penghambat buat setiap orang percaya yang ingin membangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Nah, apa itu? Mari kita teruskan. Ayat yang ketiga. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Nah, ini masih bagian daripada kelanjutan sebab akibat daripada kemunafikan. Bahwa tadi saya katakan bahwa kemunafikan apapun, baik itu dari perkataan kita atau dari perilaku kita, satu kali kelak akan dipertanggungjawabkan. Kalau hari ini tidak seolah-olah tidak ada orang yang tahu, tidak ada pihak yang mengerti, seolah-olah kita bebas daripada segala tuntutan kemunafikan kita. Tapi satu kali kelak kemunafikan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, bagian yang kedua, di dalam ayat yang keempat kita akan membaca, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, pada bagian ini seolah-olah Tuhan membicarakan topik yang lain lagi yang tidak berhubungan dengan ayat di atasnya. Tapi saya mau katakan bahwa ini sangat berhubungan dengan sifat-sifat tentang kemunafikan. Kalau di dalam ayat yang keempat, Tuhan mulai lompat dengan berbicara tentang hal takut. Maka nanti kita akan ketemu korelasi atau hubungan tentang yang namanya ketakutan, takut dengan kemunafikan. Nah, yang pertama-tama di dalam hal takut ini, di situ dibagi menjadi dua bagian. Nah, kita akan lihat apa sajakah itu.
kita akan baca tentang takut ini dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi ini seperti dua bagian yang kontradiksi, yang berbeda. Ada satu kondisi di mana Tuhan memberikan nasihat untuk kita jangan takut. Tetapi sebaliknya di dalam ayat itu juga ada nasihat yang menunjukkan bahwa Tuhan mau katakan supaya kita ini menjadi takut atau takutlah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini sekalipun hal yang bertolak belakang, tapi ini bukan sesuatu yang salah. Karena masing-masing ada poinnya sendiri-sendiri. Maksud saya, bagaimanakah atau kepada siapakah takut itu sesungguhnya harus ada di dalam hidup kita. Yang pertama-tama Tuhan mau tunjukkan dulu supaya kita itu tidak menjadi takut. Nah, dalam bagian ini Tuhan menunjukkan takut kepada pihak lain yang dapat mengancam hidup kita. Kalau di dalam ayat itu dikatakan yang membunuh. Mungkin bahasa sederhana saya bisa pakai mengancam hidup kita. Sehingga mungkin nanti kita bisa terkena dampak bahkan sampai kepada suatu kematian. Nah, ancaman ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan ancaman yang ringan. Kalau ancaman ini sampai mengancam nyawa kita sehingga ini bisa membawa pada kematian. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira semua kita juga sebagaimana ayat yang di atas, itu saya katakan bahwa ini ada korelasi. Maka tiap-tiap kita tentu kita tidak akan munafik bahwa setiap kita pasti juga mengalami ketakutan ketika kita menghadapi bahaya. Saya kira kita akan menjadi munafik kalau kita berkata bahwa kita tidak takut mati, kita tidak takut bahaya. Nah, hari ini situasi di mana dunia hidup sedang mengalami peristiwa yang sangat luar biasa karena banyak kematian di mana-mana dan ini menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan ini membuat orang berusaha, berupaya supaya mereka tidak menjadi korban. Dan ini menunjukkan bahwa setiap manusia sesungguhnya punya ketakutan yang luar biasa terhadap kematian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, karena ketakutan itu sesungguhnya ada di dalam hidup manusia, maka Tuhan mau nasihatkan supaya kita bisa lepas dari ketakutan. Bisa menang atas ketakutan, bisa tidak terjangkiti secara terus-menerus dengan keadaan ketakutan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang seterusnya Tuhan langsung menyambung dengan hal yang kebalikannya, yaitu bahwa ketika dia berkata, jangan takut, kemudian dia katakan, karena memang kamu seharusnya punya ketakutan, tapi takut itu harus hanya kepada Allah, kepada Dia. Dia yaitu Allah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini menurut saya sesungguhnya bisa menjadi sekaligus jawaban buat setiap persoalan ketakutan manusia. Jika setiap kita ingin lepas, jika setiap kita ingin menang daripada rasa takut itu sendiri, maka Tuhan berkata,
biarlah kita menjadi takut. Jadi untuk mengatasi takut harus takut. Nah ini seperti bahasa yang rancu. Tetapi kalau kita merenungkan akan bagian-bagian ini, maka kita akan bisa mengerti apa maknanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang merasa ada ketakutan, tetapi dia tidak memiliki solusi yang tepat bagaimana dia lepas daripada ketakutan, maka ketakutan itu tentu tidak akan pernah berlalu dari hidupnya. Tetapi ada satu jawaban daripada firman Tuhan, bagaimana supaya ketakutan daripada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dapat lepas daripada hidupnya. Jawabannya yang pasti adalah takutlah kepada Tuhan. Nah, mengapa demikian? Kita akan melihat. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi di situ diulang lagi ada kata jangan takut. Nah, jangan takut di sini Tuhan memberikan keterangan bahwa Tuhan itu dia memperhatikan bukan hanya hal-hal yang tampak luar biasa, bukan hanya hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi sampai kepada hal yang mungkin kita anggap sepele, yang mungkin kita anggap remeh. Tetapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Ya, bahkan di situ Tuhan mau bandingkan. Tuhan memberikan satu contoh tentang burung pipit. Nah, kalau di situ ada gambaran tentang burung pipit, di dalam ayat yang ke-6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah, 2 duit itu berapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Apakah itu harga yang mahal? Nah, saya mengutip daripada pelajaran ini, yang saya temukan adalah bahwa zaman dahulu pada masa Yesus melayani atau pada zaman Tuhan Yesus, di dalam kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan, itu dikatakan bahwa janda miskin itu memberikan 2 peser. Ya, 2 peser, dan 2 peser itu di situ juga dijelaskan 2 peser itu 1 duit. Nah, menurut tafsiran bahwa 1 peser itu kira-kira 1/8 sen. Dan kalau ini kita pakai pengandaian ya, mungkin tidak tepat betul, tetapi ini hanyalah tafsiran. Tentu tafsiran ini juga bukan tafsiran yang berlebihan, tetapi ini berdasarkan tafsiran yang mendekati. Nah, taruhlah sekarang itu dolar sekitar 13.500. Maka kalau dihitung itu menjadi 1/8-nya. Jadi dapat, kalau kita hitung lagi akan didapat bahwa 1 duit itu sama dengan 2 kali 1.625, atau akan didapat nilai sekitar 1 duit itu 3.250. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di situ dikatakan 2 duit ya kemungkinan berarti sekitar 6.500. Dan 6.500 itu di dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan bukankah burung pipit dijual 5 ekor
6.000 mendapat 5 ekor. Jadi kalau 1 ekor berarti kan sekitar tidak ada 1.000 ya. Sangat murah. Dan nilai yang sangat murah ini mungkin tidak banyak orang memperhitungkan. Tapi di situ dikatakan bahwa Tuhan itu memperhitungkan barang atau hal-hal apapun yang dianggap remeh, yang dianggap sepele oleh manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah menganggap sepele. Nah demikian juga Tuhan juga memberikan gambaran bagaimana Tuhan itu juga memperhitungkan sampai kepada rambut kita. Ya, tidak ada satu rambut pun yang jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Dan itu artinya betapa Tuhan itu sangat memperdulikan kita sampai kepada hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kali setiap persoalan kita seolah-olah bagi kita persoalan yang sepele akhirnya bisa menjadi besar. Persoalan yang besar semakin besar. Nah, kenapa bisa demikian? Sesungguhnya buat setiap kita orang yang percaya kalau Tuhan berkata jangan takut. Dengan Tuhan memberikan gambaran tentang harga burung pipit dan rambut di kepala kita. Ini menjadi pondasi yang harusnya memperkuat bagaimana kita bisa mengerti untuk kita tidak takut lagi. Karena persoalan kita menurut saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pasti akan lebih daripada sekedar harga burung pipit. Apalagi sekedar berharga dari satu rambut kita. Nah setiap kita mungkin yang sudah berumah tangga ataupun yang belum, mungkin dalam hal keuangan punya utang maksud saya ya. Nah utang kita saat ini saya kira kalau kita utang hanya 6.000 seharga burung pipit itu kok tidak mungkin ya. Biasanya utang kita itu ya minimal ratusan ribu lah. Atau bahkan orang yang terlilit hutang sampai puluhan juta, ratusan juta. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan buat kita sangat membingungkan, menjadi persoalan yang berat. Tetapi sekali lagi jangankan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memperhatikan setiap detail hidup kita. Maka kalau burung pipit yang sangat buat kita remeh itu saja diperhatikan Tuhan, Tuhan katakan bahwa kita itu lebih daripada burung pipit. Maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita menjadi takut lagi ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah poin yang di dalam bagian ini hubungannya kepada sifat-sifat atau perilaku kemunafikan adalah orang munafik punya kecenderungan takut terhadap sesuatu. Karena orang munafik pasti bukan orang yang takut kepada Tuhan. Jadi inilah yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita pahami. Supaya kita menjauhkan diri daripada kemunafikan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah mari kita akan lihat bagian-bagian yang lain. Yang masih ada beberapa sebelum kita mengakhiri. Yaitu di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, ini juga merupakan bagian yang seolah-olah tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Tentang percaya kepada anak manusia dihubungkan yang pertama dengan kemunafikan, lalu yang kedua dengan takut. Tetapi di sini kita akan temukan sesungguhnya semuanya ada korelasinya, ada hubungannya. Karena ini menjadi pengajaran Tuhan secara khusus buat murid-muridnya supaya murid-muridnya makin mengerti apa yang Tuhan mau tentang hubungan kita kepada Tuhan. Nah ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang mau arahkan bahwa apa yang Tuhan ajarkan
supaya semuanya itu pada akhirnya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mereka lebih memahami siapa atau apa yang dia percaya, kepada siapa mereka percaya. Dan di situ Tuhan menunjuk kepada anak manusia yang sesungguhnya dirinya sendiri. Dan Tuhan mau katakan kepada para muridnya, yang saya percaya murid-muridnya itu tentu orang yang sudah mengakui Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkata atau menasihatkan di dalam ayat ini untuk atau dalam hal pengakuan kepada anak manusia, ini berarti bahwa pasti ada tantangan buat setiap kita atau buat setiap orang yang sudah beriman kepada Tuhan, untuk mereka mampu mempertahankan di hadapan apapun dan siapapun. Karena dunia ini akan menuntut kenapa kita percaya kepada Tuhan. Karena banyak kali atau banyak juga dijumpai orang-orang yang dahulu mengaku Tuhan, pada akhirnya ada beberapa yang meninggalkan Tuhan, yang kemudian bahkan menolak Tuhan dan menjadi tidak percaya lagi. Oleh sebab itu tidak salah kalau Tuhan juga mengingatkan secara dini. Ya, sekalipun pada saat itu murid-muridnya dekat dengan Tuhan, murid-muridnya sedang mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan mau nasihatkan supaya mereka tetap ada dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menolak ketika mereka menghadapi tantangan untuk supaya mereka meninggalkan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian penting bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kepada Tuhan secara kuat. Dan tentu ini ada langkah-langkah yang sudah kita pelajari yang di atas. Makanya kalau tadi kita belajar tentang kemunafikan, ini mendasari buat setiap kita orang-orang yang percaya, ketika kita mulai mengerti, mulai mengenal, mulai percaya, mulai beriman kepada Tuhan, ada hal yang perlu kita waspadai tentang kemunafikan. Sehingga ketika kita sudah menjadi orang percaya, kalau mungkin dalam istilah umum kita menjadi orang Kristen, mungkin KTP kita Kristen, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, yang tidak munafik. Nah, karena orang yang munafik pada akhirnya itu pasti juga akan ditolak Tuhan. Karena munafik itu hanya ada dalam mulut, di dalam hatinya sesungguhnya tidak pernah terjadi. Demikian juga pengakuan, mengakui, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu tidak boleh didasari atas kemunafikan. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ya, tentu kita juga tidak akan menghakimi siapapun, tidak akan menuduh siapapun. Tapi pasti ada. Ada banyak orang mungkin datang ke gereja. Ada banyak orang mungkin juga sudah melayani Tuhan. Ada banyak orang juga mungkin sudah memberikan persembahan-persembahan yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi tentu motivasi daripada setiap orang ketika dia memberikan kepada Tuhan, motivasi itu orang itu sendiri dan Tuhan sendiri yang tahu akan maksud dan tujuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan yang baik ini, sekalipun mungkin kita tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya, tetapi Tuhan mau ingatkan supaya kita tidak munafik. Nah, bagaimanakah kita dapat melakukan hal ini di dalam kehidupan peribadatan kita? Nah, mungkin saya sedikit menyinggung. Ya, bukan saya mengungkit-ungkit sesuatu yang saya buat-buat, tetapi inilah yang terjadi. Nah, banyak orang mungkin ketika peribadatan berjalan secara biasa, mereka mau berkorban, mau memberikan persembahan. Tetapi ketika peribadatan menjadi berbeda karena situasi, ada orang-orang tertentu yang tidak lagi memperhatikan persembahannya kepada Tuhan. Nah, mereka pikir bahwa karena situasi, nah bukankah ada banyak cara kita memberi untuk Tuhan. Nah, kalau hati kita hanya mau hidup kita, maksud saya
kita hanya mau memberi kepada Tuhan ketika kita dilihat orang. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau dalam situasi seperti ini, kalau kita ingin memberikan persembahan, mungkin sudah diatur ya, oleh pengurus supaya dapat memberikan persembahan dengan datang ke gereja, kemudian memberikan kolekte dan kemudian pulang, dan di situ tentu tidak banyak orang yang melihat. Nah, apakah kita masih mau melakukan sekalipun pemberian kita tidak dilihat orang? Sekalipun pemberian kita seberapapun yang kita beri, tidak ada orang yang menyaksikan. Dan ini menguji kemunafikan kita, menguji keseriusan hidup kita, menguji bagaimana bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh mau memperhatikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjut untuk mempersingkat waktu. Kita akan membaca di dalam ayat-ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, tentang menghujat Roh Kudus, ini punya pelajaran yang cukup cukup pelik ya, banyak tafsiran dan lain-lain sebagainya yang perlu waktu tersendiri mungkin. Tetapi yang jelas ada perkataan bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Jadi marilah kita berhati-hati ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan Roh Kudus. Jangan mudah kita mengucapkan kata-kata yang itu ada hubungannya dengan Roh Kudus. Ya, saya mungkin tidak bisa memberikan contoh-contohnya, tetapi saya hanya memberikan saran buat kita semuanya. Jika kita berbincang-bincang atau apapun mengenai Roh Kudus, biarlah kita berhati-hati sehingga kita tidak terjebak menjadi orang yang menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di situ dikatakan kalau mereka melawan anak manusia, perkataan manusia masih dapat diampuni. Nah, apakah anak manusia itu menunjuk Tuhan Yesus? Apakah ketika kita melawan Tuhan Yesus itu tidak sama artinya dengan melawan Roh Kudus? Tentu ini memiliki konteks yang berbeda. Nah, di situ melawan Tuhan barangkali karena konteksnya ditulis dengan kata anak manusia, itu menunjuk kepada kemanusiaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia dan berkarya di muka bumi ini, melakukan pekerjaannya, bukankah masih banyak orang yang tidak percaya? Nah, orang yang tidak percaya itu masih bisa diampuni. Karena satu kali mereka mungkin bisa percaya. Tetapi ketika orang itu menghujat Roh Kudus, maka tidak ada lagi pengampunan. Dan ini artinya bahwa orang yang menghujat Roh Kudus tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini dapat juga diartikan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya pasti akan dilempar ke neraka. Nah, itu saya kira hanya secara singkat saja di dalam ayat yang ke-10. Lalu kita menginjak kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, garis bawahi kata membela dirimu. Jadi kalau ada kata membela dirimu itu artinya ada ancaman. Sebagaimana tadi yang di atas. Bahwa hidup orang-orang yang percaya itu memang juga tidak lepas daripada ancaman. Tetapi orang yang mau percaya kepada Tuhan, orang yang mau takut kepada Tuhan, orang yang mau menjauhkan kemunafikan di dalam hidupnya, maka dikatakan di dalam ayat itu, ketika kita hendak membela hidup kita, ada pembela yang sangat luar biasa yang Tuhan kirimkan, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu sangat-sangat
pas kalau Tuhan berkata biar setiap kita tidak menjadi orang yang berani kepada Roh Kudus, yang menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kamus kata menghujat itu memiliki versi yang banyak, apalagi di dalam istilah Ibrani itu tadi saya membaca tapi saya tidak dapat menguraikan. Tetapi paling tidak menghujat itu berkaitan dengan perkataan dan juga sampai kepada perbuatan. Bukan hanya perkataan, tapi itu akan melahirkan suatu perbuatan di mana perbuatan itu menyasar untuk menjatuhkan orang, bahkan membinasakan orang. Nah, ini menghujat. Jadi marilah kita juga bukan hanya kita menjadi orang yang munafik, tetapi jauhkan kata-kata hujat. Jauhkan kata-kata yang menyakiti, menciderai, ataupun kata-kata yang menjatuhkan. Apalagi kepada sesama orang-orang yang percaya. Ya, kepada orang lain pun kita tidak boleh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya inilah akhir daripada ajaran Tuhan. Yaitu poinnya bahwa hidup kita itu ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita tidak boleh lagi takut sebab ada pembela yang sangat mungkin, yang sangat pasti memberikan kemenangan, yaitu Roh Kudus yang dikirim di dalam hidup kita. Karena kalau di situ dikatakan ketika kamu dibawa kepada pemerintah atau kepada pengadilan, itu artinya ketika kita ada lawan untuk memberikan kita hukuman, maka kita oleh Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengatasi semuanya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kira inilah yang akan terjadi buat setiap kita orang-orang yang percaya bahwa pada akhirnya kalau kita menang, kalau bahkan kita diangkat Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, itu karena kita dimampukan oleh Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Saya kira firman Tuhan saya akhiri sekian, dan saya berharap firman Tuhan yang secara live ini dan mungkin ada beberapa jemaat yang hadir boleh menjadi bagian yang paling penting di dalam hidup kita sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan secara benar. Haleluya. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih. Kami sudah bersama-sama belajar dari firman-Mu, dari ajaran-Mu. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang terus merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Mampukan terus untuk kami dapat hidup makin layak, makin menyenangkan hati-Mu. Tidak menjadi orang-orang yang terjebak di dalam kemunafikan. Apalagi menjadi orang yang menghujat kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini Engkau boleh tanamkan di dalam hati kami yang terdalam, sehingga firman-Mu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati umat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan naikkan pujian. Dari hari ke hari
dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, doakan jemaat yang sakit, di antaranya Bapak dan Ibu Gembala, lalu Ibu Yohanes, Bapak dan Ibu Lanjar, Ibu Ramini, Ibu Sakinah, Ibu Joyo, dan mungkin jemaat lain yang tidak dapat kita sebutkan atau mungkin kita tidak tahu secara pasti. Yang kedua, tetap jaga kesehatan, patuh pada pemerintah, pakai masker kemanapun kita pergi. Lalu yang ketiga, bahwa selalu dalam doa untuk bangsa dan negara kita menghadapi COVID-19. Lalu persembahan bisa dikumpulkan ke ketua rayon, bisa diberikan kepada, maksudnya atau bisa diberikan kepada Ibu Gembala atau Ibu Eni, atau transfer atas nama Eni Irawati. Setelah transfer mohon konfirmasi ke Ibu Eni. Nah, pengumuman susulan doa Rabu masih tetap kita jalankan. Bagi Bapak Ibu tentu yang bisa hadir, mari kita bersama-sama untuk dapat melakukan doa hari Rabu ini. Lalu yang terakhir kita akan akhiri ibadah streaming atau online ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhirinya, dan mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah di mana kami dapat beribadah, kami dapat memuji nama-Mu, juga kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami yang beribadah kepada Engkau. Namun di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau tahu Tuhan bahwa kami sebagai manusia, kami tentu tidak luput dari masalah-masalah yang mungkin datang dalam hidup kami. Hari ini kami membawa ada permasalahan sakit penyakit, di mana ada beberapa jemaat-Mu yang hari ini mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Bahkan hamba-Mu atau yang kami kenal Bapak dan Ibu Gembala kami, yang hari ini juga mengalami penderitaan daripada sakit penyakit ini Tuhan. Tuhan, kami bawa seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu.
Yang pertama kami bawa buat Ibu Gembala kami. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun kepada Ibu Gembala kami. Kami tahu Tuhan punya rencana, kami tahu Tuhan punya cara, kami tahu Tuhan punya maksud yang terbaik buat umat yang Tuhan sayangi. Barangkali secara manusia kami tidak dapat mengerti kenapa sakit penyakit ini juga menimpa buat kami orang-orang yang Engkau kasihi. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan tunjukkan di dalam waktu-Mu, entah cepat entah lambat. Kami percaya Tuhan bekerja. Dan Tuhan, Engkau mengajari bagi kami, anak-anak-Mu yang juga adalah murid-murid-Mu. Ketika kami mengalami sakit penyakit, maka kami boleh berdoa, berteriak, memanggil nama-Mu, menggunakan kuasa darah-Mu. Bapa di surga, Engkau mengajari lewat firman-Mu bahwa darah-Mu itu telah mengangkat segala sakit penyakit kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami yang hari ini ada bersama-sama dengan kami, dan mungkin yang juga mengikuti secara online, secara streaming di rumah masing-masing. Kami menyatukan iman percaya kami. Kami mau bahwa kuasa darah-Mu itu bekerja atas hidup Ibu Gembala kami. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama serukan. Kita satukan iman kami, kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa darah Yesus, segala sakit penyakit yang menimpa Ibu Gembala kami dilenyapkan. Tubuh Ibu Gembala kami dipulihkan. Dan kuasa-Mu bekerja dalam tubuh Ibu Gembala kami. Dan kami percaya kami akan melihat keajaiban yang terjadi di dalam tubuh Ibu Gembala kami. Dan biar Tuhan kasih-Mu itu terus mengalir, bahkan terus berlimpah-limpah, sehingga Ibu Gembala kami dapat pulih dan dapat kembali bersukacita di dalam kesehatan, untuk dapat melayani Engkau, memuji Engkau, dan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Kau akan terus memberikan kekuatan hati ketika Ibu Gembala kami masih harus mengalami sakit penyakit. Karena pada saatnya Engkau akan menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi hidupnya. Kami juga membawa Bapak Gembala kami yang juga ada sakit penyakit, terutama daripada sakit diabetesnya. Tuhan, kami bawa Bapak Gembala kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau juga tidak membeda-bedakan kasih-Mu itu kepada hamba-hamba-Mu. Kalau Engkau memberikan kesembuhan yang ajaib kepada hamba-hamba-Mu yang lain, Engkau juga akan memberikan kesembuhan kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Karena kami juga rindu bahwa Bapak Gembala kami akan mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga akan menyatukan iman percaya kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang di sini ataupun yang bersama-sama mengikuti secara online. Kami menyatukan iman kami. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa darah-Mu, segala sakit penyakit dilepaskan,
disembuhkan, dibuang, dan diganti dengan kesehatan yang prima. Dan Tuhan, kami percaya Engkau memberikan juga keajaiban. Dan biarlah ini juga menjadi kesaksian bagaimana Engkau sungguh nyata. Kasih-Mu itu bekerja dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Tuhan, selanjutnya kami membawa Ibu Yohanes, Bapak dan Ibu Lanjar, Ibu Ramini, Ibu Sakinah, Ibu Joyo, dan kepada jemaat yang lain yang mengalami sakit penyakit. Barangkali kami tidak tahu secara detail apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan. Tetapi kami tahu mereka ini dalam keadaan yang mengalami sakit penyakit. Tetapi mata Tuhan tertuju secara pribadi kepada umat-Mu, Tuhan. Engkau tahu secara persis apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami hari ini, Tuhan. Dan Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi Bapak Ibu Gembala kami, Engkau juga memberikan kasih yang sama kepada seluruh jemaat-Mu. Maka kami juga percaya bahwa kuasa-Mu juga akan mengalir kepada seluruh jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit ini, Tuhan. Oleh sebab itu, kami juga akan sekali lagi menyatukan iman kami, buat kami mengusirkan segala sakit penyakit ini. Dan kami mau panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa darah-Mu yang telah Engkau cucurkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu telah berhasil secara 100% mengangkat, menghapuskan seluruh penyakit-penyakit daripada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami tidak mau ragu di dalam kami percaya kepada kasih-Mu. Namun kami hanya perlu mengerti bahwa Engkau memiliki waktu yang terbaik. Dan biarlah mereka yang sembuh hari ini dapat menyaksikan cinta kasih-Mu yang terjadi. Tetapi Engkau juga akan memberikan kekuatan, Tuhan, kalau Engkau memberikan waktu yang lain. Dan biarlah Tuhan semuanya tetap bersukacita, oleh karena Tuhan sudah menjamah setiap jemaat-Mu yang sakit. Dan kami percaya semuanya disembuhkan oleh kuasa Tuhan, oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang hari ini sudah mengambil bagian untuk melakukan pelayanan kami, Tuhan. Biar semuanya ini kami lakukan dalam kerendahan hati kami, Tuhan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang layak kami berikan kepada Engkau, Tuhan. Namun kami mau memberi hidup kami mau memberi hati kami di dalam pelayanan kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan terus memakai hidup kami. Engkau akan terus memampukan kami, Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk kami lakukan buat pekerjaan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemain musik. Tuhan, terus tambah-tambahkan kemampuan. Tuhan, terus tambah-tambahkan hati yang cinta akan Engkau. Tuhan, terus tambah-tambahkan semangat terus melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Juga kepada para singer, choir atau leader, Tuhan memberkati semuanya. Juga kepada hamba-Mu yang Engkau beri kepercayaan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kiranya semuanya ini
hanya guna hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan buat setiap kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, teristimewa di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Jagai hati kami, sehingga kami terus ada dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan sesuatu yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga setiap kami boleh hidup di dalam anugerah kasih-Mu yang terus melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah yang Tuhan sudah berikan waktu yang terbaik ini. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Dan biar kami boleh pulang dengan membawa anugerah cinta kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.